Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang tugas presentasi dari yaitu tugas pendidikan agama Islam. Nah, tujuannya dibuat video ini yang pertama tujuan yang pertama dibuatnya tugas ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pendidikan agama Islam ke semester 6 dan juga untuk memenuhi tugas UTS ulangan tengah semester pendidikan agama Islam. Nah, tugas presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Nunung Nurhasana, dengan NPM 101217008 dan saya juga berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Dini Uluhiyah, MPD. Nah, langsung aja ya teman-teman, kita memasuki ke pembahasan yang pertama. Nah, dalam presentasi materi kali ini, saya di sini akan membahas 3 materi ya, Tiga materi. Untuk materi yang pertama yaitu ada tentang kematian, yang kedua sakaratul maut, yang ketiga ada angan-angan. Nah, untuk materi yang pertama di sini tentang pengertian kematian. Nah, tentu saja kematian tidak lagi asing bagi kita semua ya. Kematian adalah muara akhir dari setiap kehidupan di dunia. Al-Quran menyebut kematian sebagai azal atau toafa atau istifa. Kematian dalam perspektif Al-Quran merupakan terputusnya ruh dengan badan dalam bentuk yang telah diketahui disertai pergantian keadaan serta berpindahnya dari suatu alam ke alam yang lain. Perpisahan antara ruh dan jasad ini adalah pintu gerbang untuk memasuki kehidupan yang baru. Nah, jadi dalam kematian itu, setelah kita mati itu, kita bakal ada kehidupan yang baru. Jadi setelah mati itu, kita itu mati 1 kali, kehidupan kita 2 kali. Yang pertama, kehidupan kita ketika di dunia, dan yang kedua, kehidupan kita ketika di akhirat. Yang mana kita bisa mengalami kehidupan di akhirat itu setelah kita mengalami kematian. Nah, jadi kematian itu jangan ditakuti, tapi jadi kalau kita takut nih akan kematian. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Karena setiap yang namanya makhluk itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jadi kita tidak boleh takut, takut mati nih. Tidak boleh seperti itu. Nah, seperti mana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanya kepada kami kamu kembali. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Jadi seperti mana yang telah kita disebutkan tadi, seperti ayat yang telah dijelaskan tadi dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 57, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan meninggal. Meskipun kita mau mengingkari, kita mau sembunyi kemana, kita mau melakukan ritual-ritual ya seperti itu, tidak bisa menghindari yang namanya kematian. Karena yang namanya kematian itu suatu kepastian yang akan terjadi kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Mau itu hewan, mau itu binatang, mau manusia, mau jin, semuanya itu pasti akan merasakan yang namanya kematian, teman. Untuk selanjutnya di sini ada pengertian sakaratul maut. Nah, sakaratul maut sendiri yaitu pintu gerbang sebelum yang namanya kematian. Sakaratul maut berasal dari bahasa Arab dan berarti menuju. Nah, kematian dalam teks ini juga memuat pendekatan kematian. Nah, kematian yaitu sakaratul mauti, sering dipanggil mabuk sebelum meninggal. Sakaratul maut menunjukkan keadaan seseorang antara mati dan belum mati. Nah, sakaratul maut ini yaitu
gerbang menuju di mana kita akan menuju kematian. Jadi sebelum terjadinya kematian akan ada proses sakaratul maut. Jadi setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya sakaratul maut. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Di sini ada dahsyatnya sakaratul maut. Menurut Imam Ghazali berpendapat, rasa sakit yang dirasakan selama sakaratul maut menghujam jiwa dan menyembur ke seluruh anggota tubuh, sehingga banyak orang yang sedang sakaratul maut merasakan dirinya ditarik-tarik dan dicabit-cabit dari setiap urat nadi, urat saraf, persendian, dan dari setiap akar rambut dan kulit kepala hingga kaki. Jadi yang namanya sakaratul maut itu sangat dahsyat sekali teman-teman. Akan tetapi ada dua golongan sakaratul maut. Yang pertama, sakaratul mautnya orang-orang yang beriman atau bertakwa. Yang dimana sakaratul maut orang-orang yang beriman ini, mereka itu sakaratul mautnya tidak merasakan yang namanya sakit yang begitu mendalam. Mereka malahan ada cerita ketika orang yang mati syahid, mereka itu ingin kembali merasakan yang namanya sakaratul maut. Karena sakaratul mautnya itu sangat-sangat amat nikmat karena mereka berada di dalam ridhonya Allah. Sedangkan sakaratul maut orang-orang zalim itu, mereka itu merasakan beribu-ribu kesakitan. Nah, itu bedanya sakaratul maut orang yang beriman, orang yang bertakwa dengan orang yang zalim. Selanjutnya di sini ada pengertian angan-angan. Nah, angan-angan merupakan keinginan sesuatu terjadi di masa depan yang keinginan tersebut tidak didasari oleh keyakinan yang kuat bahwa hal tersebut akan terjadi di saat bersamaan, juga tidak ada kuasa atau kendali dalam mewujudkan hal tersebut. Nah, biasanya kan kita tadi sudah menjelaskan ya tentang pengertian kematian dan juga tentang sakaratul maut. Nah, itu kenapa di sini saya membahas tentang angan-angan, karena orang-orang itu menyebut mungkin saja. Jadi berangan-angan, ada orang yang berangan-angan bahwa kematian itu dan sakaratul maut itu tidak akan terjadi, dan mereka itu hanya berangan, aduh kira-kira sakaratul maut sakit gak ya, kayaknya enggak itu. Nah, seperti itu. Jadi angan-angan seperti itu jadi kematian itu bukanlah hanya angan-angan belaka, tapi kematian dan sakaratul maut itu adalah sesuatu yang bakalan terjadi. Selanjutnya di sini cara mengatasi angan-angan. Nah, untuk mengatasi angan-angan itu ada 4 hal. Yang pertama itu selalu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di mana ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan terhindar dari angan-angan tersebut. Karena kita selalu merasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah, kita tidak berangan-angan yang bermacam-macam. Untuk yang kedua, percaya dengan janji Allah. Yang kedua, percaya akan janji Allah dan percaya semua takdir yang telah dituliskan oleh Allah bahwa itu yang terbaik untuk diri kita. Yang ketiga, banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian juga akan mengatasi angan-angan. Contohnya kita itu berangan-angan, aduh kedepannya kita seperti apa, kita sudah berencana seperti jauh kayak gini. Kita berencananya itu, aduh kedepannya saya bakalan seperti ini. Nah, kita boleh membuat skenario. Kita boleh merencanakan kedepannya seperti apa, tapi kita tidak boleh terlalu berangan-angan, karena di dalam Islam berangan-angan berlebihan diperbolehkan. Untuk yang selanjutnya, di sini yang terakhir ada jangan menunda-nunda suatu pekerjaan, karena kalau kita menunda-nunda suatu pekerjaan itu bakalan juga mendekati angan-angan. Jadi kita lebih baiknya untuk melakukan pekerjaan itu dengan secepat mungkin. Seperti itu. Nah, terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf bila ada kata-kata kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya akhiri presentasi kali ini, karena jika diawali tanpa diakhiri bukanlah sebuah presentasi, akan tetapi sebuah pesan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.